Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Kurma Manis, kuliah Ramadan untuk meningkatkan iman dan Islam kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema mengenai anak adalah aset bagi kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ruh kita dicabut, maka terhentilah semua amal-amal kita. Ketika maut menjemput, terputuslah perjalanan amal kita. Tak ada lagi pahala yang dapat kita harap. Tak ada pula kebaikan mengalir yang bisa kita nantikan. Kecuali 3 hal saja, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak solih yang mendoakan kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmi yuntafa'u bih, aw walidin salihin yad'u lah." Apabila mati anak Adam, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awalidin salihin yad'ulah, anak solih yang mendoakan orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ketika ruh kita sudah dicabut, ketika kita sudah meninggalkan alam yang fana ini, ketika kita tinggalkan dunia ini, maka semuanya terputus. Seluruh amaliyah kita sudah terputus kecuali 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu? Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah wakaf, yang bermakna berhenti. Jadi yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullah, wakaf adalah harta yang kita hentikan peruntukannya semata-mata untuk Allah, mempergunakannya di jalan Allah, dan tidak terdapat kemungkinan untuk kita alihkan kepada kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga, atau lainnya di luar kepentingan di jalan Allah. Bentuk sedekah jariyah ini bermacam-macam. Tidak hanya berupa masjid, tidak hanya berupa bangunan pondok pesantren atau yang lain. Bahkan segala yang kita keluarkan
semua biaya yang kita keluarkan untuk merawat masjid, untuk merawat pondok pesantren, yang kita upayakan dengan kekuatan kita, sehingga manfaatnya bisa dipetik dan terus menerus bisa dipergunakan, dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu pun termasuk sedekah jariyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun yang terkait dengan anak yang akan terus mengalirkan pahala bagi kita, kriteria paling pokok ialah kesolihannya, bukan hanya sekedar doanya. Jadi kesolihan inilah yang menjadi kriteria paling pokok, kriteria utama seorang anak akan terus mengalirkan pahalanya bagi kita. Yang dengan kesolihannya itu pula, insya Allah nantinya anak akan mendoakan kita. Jadi bukan berarti doa ini tidak penting. Doa dari anak yang solih tidak penting. Namun yang paling mendasar ialah kesolihannya dulu. Karena itu yang kita harap ialah anak-anak kita yang solih yang nantinya akan mendoakan kita. Jadi bukan sekedar anak yang mendoakan, tapi anak-anak yang solih yang mendoakan kita. Karena itu sabda Rasulullah jelas, walidin solihin yad'ulah. Jadi anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasarahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan ajrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang kalau kita terjemahkan bebas, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikannya setelah ia wafat, yang pertama ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, yang kedua anak solih yang ia tinggalkan, yang ketiga mushaf Al-Quran yang ia wariskan, yang keempat masjid yang ia bangun, yang kelima rumah bagi Ibnu Sabil yang ia bangun, yang keenam sungai yang ia alirkan, yang ketujuh sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Nah, semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita perhatikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan anak solih ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya yang akan didapati oleh orang beriman dari amalan dan kebaikannya setelah wafatnya, salah satunya adalah anak solih yang kita tinggalkan. Waladan solihan tarokahu. Nah, berbekal kesolihan yang tumbuh dari hasil didikan dan upaya kita inilah yang tumbuh melalui doa yang kita panjatkan maupun upaya kita untuk mencarikan anak-anak kita guru-guru yang baik yang bisa menjadikan dia sebagai anak yang salih dan salihah,
yang kelak juga anak yang solih dan solihah ini akan mendoakan kita, maka mereka akan menjadi sebab terus mengalirnya kebaikan bagi kita. Bahkan di saat mereka lupa berdoa, di saat mereka lupa mendoakan kita, maka amal solih yang sudah kita upayakan dan kita tanam untuk menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang solih dan solihah itu akan terus mengalirkan pahala bagi kita. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kesolihan inilah yang pertama kali harus menjadi perhatian kita. Jika iman telah melekat serta ketaatan telah tertanam, dan pada saat yang sama mereka terjauhkan dari segala bentuk perusak-perusak iman, maka tangan anak-anak kita akan mudah menadah untuk mendoakan kita. Maka anak-anak kita, putra-putri kita akan dengan ringan hati, ringan tangan, dan lisannya ringan untuk memanjatkan munajat dan doa bagi kita para orang tuanya. Setidaknya 5 kali setelah anak-anak kita menunaikan sholat fardu, mereka akan angkat kedua belah tangannya. Mereka mohon kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni pula kedua orang tuaku, dan kasih sayangi mereka ya Allah, sebagaimana keduanya telah menyayangi kami sejak kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan seandainya mereka lalai mendoakan kita, setiap amal soleh yang kita telah turut berperan mendidikkannya, yang kita telah turut berperan menanamkan ke dalam jiwa anak kita, akan mengalirkan pahala besar bagi kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa seorang yang mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan memperoleh kebaikan yang sama setiap kali kebaikan itu dikerjakan oleh orang lain, tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang mengerjakannya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita ingat dengan sepenuh keinginan, salah satu kebaikan yang tetap ditautkan kepada seseorang sesudah wafatnya, salah satunya adalah waladan solihan tarokahu, anak soleh yang kita tinggalkan, anak soleh yang kita upayakan, anak soleh yang kita didik dengan sungguh-sungguh agar putra-putri kita benar-benar menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena itu mari kita ingat dengan sepenuh keinginan, salah satu kebaikan yang tetap ditautkan kepada kita sesudah kita wafat nanti, salah satunya adalah waladan solihan tarokahu, anak solih yang kita tinggalkan. Ini artinya kita perlu mengingat tentang apa saja yang mutlak harus kita bekalkan kepada anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 3 hal yang harus kita bekalkan kepada putra-putri kita. Yang pertama, anak-anak kita harus kita bekali dengan ilmu yang berkedudukan fardu ain bagi setiap muslim. Tidak peduli apapun bakatnya, ilmu-ilmu fardu ain harus kita bekalkan kepada setiap anak. Karena di masa dewasanya kelak mereka akan dihisap amalnya. Sejauh anak itu normal, sejauh anak itu normal kapasitas akalnya, maka ilmu-ilmu fardu ain harus mereka miliki. Tanpa ilmu ini, maka keimanan itu tidak akan pernah dapat
diwujudkan dengan lurus dan tidak akan dapat diamalkan dengan benar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita bekali mereka dengan ilmu dan keterampilan yang termasuk bagian dari fardu kifayah. Seraya kita menyiapkan mereka untuk menyadari tanggung jawabnya menolong agama Allah ini. Karena sesungguhnya setiap muslim tanpa kecuali termasuk putra-putri kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama ini. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Setiap muslim tanpa kecuali termasuk putra-putri kita memiliki tanggung jawab menjaga agama ini. Ibarat pos penjagaan, setiap kita tanpa dapat kita wakilkan kepada siapapun bertanggung jawab untuk menjaga pos kita masing-masing sesuai dengan apa yang Allah telah amanahkan kepada kita. Apapun profesi kita, apapun keterampilan kita, maka di sana ada amanah untuk menjadikannya sebagai jalan untuk menolong agama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jalan untuk menguasai keduanya tiada lain kecuali dengan menumbuhkan kesungguhan, berpayah-payah terhadap segala yang bermanfaat, mengasah dorongan dan untuk mengingini kebaikan, serta senantiasa berkemauan melakukan berbagai macam kebaikan. Kemudian jangan sampai putra-putri kita merasa lemah atau sial dengan keadaan dan menyandarkan pertolongan serta meminta dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Nah, pada saat yang sama, anak-anak kita didik untuk menjauhi berandai-andai dengan masa lalu karena menyesali apa yang telah lewat. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita. Kata laulau, seandainya untuk sesuatu yang telah berlalu merupakan pintu masuknya syaitan. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir sebagai orang tua, kita juga perlu menjaga himmah atau keinginan kuat putra-putri kita. Kita harus arahkan himmah mereka agar segala yang mereka kerjakan orientasinya adalah untuk mengejar kebahagiaan hidupnya kelak di akhirat, bukan semata-mata kebahagiaan dunia yang dikejar. Mereka boleh saja berbisnis, mereka boleh memiliki perusahaan, mereka boleh bekerja sama dengan siapa saja. Namun semua itu harus merupakan bagian dari himmahnya terhadap akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu untuk kehidupanmu di akhirat dari apa saja yang telah Allah karuniakan kepadamu. Dan janganlah sekali-kali kalian melupakan bagianmu di dunia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, orientasi kita adalah akhirat. Orientasi pendidikan kita terhadap anak-anak kita adalah akhirat. Bagaimana mereka memanfaatkan semua yang telah Allah karuniakan kepada mereka di dunia ini semata-mata untuk kebahagiaan mereka, untuk nasib mereka di akhirat, bukan sekedar nasibnya di dunia. Di dunia mereka harus mengupayakan agar mereka memiliki kehidupan yang layak, agar mereka memiliki kehidupan yang baik. Tapi jangan lupa bahwa ada kehidupan setelah di dunia ini, yaitu kehidupan setelah kematian, kehidupan di akhirat, kehidupan yang abadi. Itu yang harus menjadi orientasi. Sebagaimana doa kita bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak hanya di dunia kita minta kebaikan dan kebahagiaan kepada Allah,
tapi kita juga meminta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, serta Allah bebaskan kita dari azab api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi himmahnya, maka Allah akan memberi rasa cukup di dalam hatinya, menyatukan urusannya yang berserakan, dan dunia datang kepadanya tanpa dia cari. Dan barang siapa yang dunia merupakan himmahnya, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu membayang-bayangi di antara kedua matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditentukan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini penting untuk kita perhatikan pada anak-anak kita, karena begitu dunia yang menjadi himmahnya, ibadah maupun amal akhirat pun dalam rangka meraih dunia. Boleh jadi mereka tampak salih, tetapi tak ada kebaikan yang dapat kita harapkan dari mereka sesudah kita tiada. Sebaliknya, ketika akhirat yang menjadi himmah putra-putri kita, maka seluruh langkahnya adalah langkah-langkah menuju kebahagiaan akhirat. Meskipun mereka tampaknya sedang bekerja meraih dunia, di saat itu kegiatan dunia pun membawa mereka ingat kepada akhirat. Sujud dan rukuk mereka lakukan semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaannya di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan yang lebih penting, ketika himmah putra-putri kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, mereka insya Allah tidak akan pernah melupakan untuk mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit, baik di wakala mereka sholat 5 waktu maupun di akhir malam ketika mereka menunaikan tahajud. Mereka akan bermunajat dan berdoa kepada Allah untuk mendoakan kita orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah ya Allah kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya ya Allah sebagaimana keduanya telah menyayangi aku sejak kecil. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita putra-putri yang menjadi penyejuk bagi mata dan pandangan kita, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.